Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu beliau dilahirkan bersamaan dengan tentara gajah yang menyerang kota Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu nama yang begitu agung, nama yang senantiasa menjadi hiasan lisan-lisan kaum muslimin dan muslimat di berbagai belahan penjuru dunia. Dengan solawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Muhammad ini awalnya dikabarkan oleh Isa ibnu Maryam bernama Ahmad. Quran surah 61 As-Saff ayat ke-6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran birrusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Ahmad yang dikabarkan oleh Isa ibnu Maryam itu ketika lahir bernama Muhammad, dan namanya diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Dalam Quran surah Ali Imran 3 ayat 144, surah Al-Ahzab 33 ayat 40, surah Muhammad 47 ayat kedua, surah Al-Fat ayat 48 ayat ke-29. Muhammad ini adalah satu-satunya nama makhluk yang bersanding dengan nama Sang Khalik dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini dijadikan suri toladan bagi seluruh manusia di alam dunia yang fana ini. Surah Al-Ahzab 33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarullaha katsiran. Sungguh bagimu pada diri Rasulullah benar-benar ada suri toladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap bertemu Allah dan hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah dan Maria Kiptiah dianugerahi 7 orang anak, 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Muhammad itu adalah bapa dari salah seorang di antara kamu. Kita baca dalam surah Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum walakinna Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dari ayat ini terlihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu sisi menafikan
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang memiliki 7 orang anak. 3 orang anak beliau adalah laki-laki, tetapi meninggal di masa kecil. Jikalau Allah menafikan Muhammad yang memiliki 7 orang anak itu, maka dengan ayat ini pula lah kita bisa menafikan bagaimana pengakuan orang-orang di zaman sekarang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu tentu telah wafat terdahulu dan dikebumikan di komplek Masjidin Nabawi di kota Madinah. Tapi mari kita simak Quran surah Al-Balad 90 ayat 1, 2, dan 3. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Allah berfirman, aku bersumpah dengan negeri ini. Engkau Muhammad bertempat di negeri ini demi pertalian bapak dan anaknya. Ternyata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertempat di negeri yang aman, di Makkatul Mukarramah. Oleh karena itulah Allah kemudian memerintahkan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sekira-kira di mana saja kamu ada, kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Inilah kebenaran daripada Tuhanmu, dan Allah tidak lalai akan apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ternyata Al-Balad, negeri yang aman di kota Makkah itu ditandai dengan Ka'batullah yang tetap di negeri itu. Wa anta hilum bihadzal balad adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali mengapa tempat itu juga bernama Masjidil Haram. Masjid tempat sujud, haram tempat mulia. Masjidil Haram tempat sujud yang mulia, karena ada makhluk yang mulia yang hilum bihadzal balad yang ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Balad 90 ayat 1, 2, dan 3 sebagaimana tadi kita bacakan di atas. Nah, oleh karena itulah kita disuruh menghadap ke Baitullah, khususnya ketika kita hendak memulai sholat 5 waktu. Ketika kita akan sholat, maka kita disuruh menghadap ke kiblat. Di sana kita mengangkat takbiratul ihram. Alif lam lamha, alif kaf baro, Allahu akbar bunyinya. Namanya takbiratul ihram. Kalau kita artikan, takbir artinya membesarkan, ihram artinya yang mulia. Takbiratul ihram membesarkan yang mulia. Yang mulia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Hadzal Bait. Itu sebabnya Allah juga memerintahkan kita, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah oleh kamu Tuhan di rumah ini, atau Tuhan pemilik rumah ini. Kalau Allah itu gaib, Muhammad itu juga gaib. Walaupun beliau telah lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, tapi di saat ini kita tidak pernah bertemu dengan sosok yang bernama Muhammad. Kita hanya mendengar sanjungannya, kita hanya mendengar pujiannya, kita hanya mendengar sebutannya. Tetapi sampai saat ini Baitullah sebagai sebutan lain dari nama Ka'bah
bisa kita lihat dengan kedua mata kita, bisa kita sentuh dengan kedua belah tangan kita, bisa kita rasa dengan perasaan kita. Ternyata yang ada di Baitullah, yang ada di Masjidil Haram itu adalah orang yang mulia, dan orang yang mulia itu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kita disunnahkan untuk mengucapkan Inni wajjahtu wajjahya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.